Beda pengakuan AEP soal Peggy saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Peggy Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, sehingga kalau sekarang tahun 2024, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP, berarti dua kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina, termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Melmel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Melmel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Melmel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Melmel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Melmel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Melmel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Melmel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Melmel, pelaku membonceng masing-masing korban.
Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa dua korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Saksi kunci Aep rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri, 40, warga Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Dia mengatakan bahwa saksi kunci Aep ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci Aep. Saksi kunci Aep ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja Aep, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh Aep. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu Aep dan temannya menyangkal. Saat itu Aep kepergok membawa 2 wanita yang disembunyikan di kamar mandi. Namun Samsuri dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa Aep membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan 2 kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker.
Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina. Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada dua kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini. Ya. Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan, tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalau misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku definitif ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Pak? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Beda pengakuan AEP soal Pegi saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Pegi Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat.
Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, sehingga kalau sekarang tahun 2024 kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP, berarti dua kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina. Termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan,
Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Saksi kunci AEP rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri, 40, warga Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Dia mengatakan bahwa saksi kunci AEP ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci AEP. Saksi kunci AEP ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja AEP, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh AEP. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu AEP dan temannya menyangkal. Saat itu AEP kepergok membawa 2 wanita yang disembunyikan di kamar mandi. Namun Samsuri dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa AEP membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan 2 kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker. Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina.
Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada dua kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini. Ya. Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Beda pengakuan AEP soal Pegi saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Pegi Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Pegi Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu.
Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, sehingga kalau sekarang tahun 2024 kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP, berarti dua kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina. Termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi.
Saksi kunci AF rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri, 40, warga Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Dia mengatakan bahwa saksi kunci AF ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci AF. Saksi kunci AF ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja AF, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh AF. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu AF dan temannya menyangkal. Saat itu AF kepergok membawa 2 wanita yang disembunyikan di kamar mandi. Namun Samsuri dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa AF membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan 2 kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker. Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina. Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada 2 kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa bikin dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya.
Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada. Cara memerkosanya ada. Mobil motornya ada, cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Beda pengakuan AEP soal Pegi saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Pegi Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Pegi Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Pegi yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Pegi di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Pegi di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Pegi ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Pegi, sehingga kalau sekarang tahun 2024 kalau benar 2 saksi ini mengatakan Pegi ada di TKP, berarti 2 kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman.
Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina. Termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Saksi kunci AEP rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri,
warga Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Dia mengatakan bahwa saksi kunci aib ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci AF. Saksi kunci AF ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja AF, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh AF. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu AF dan temannya menyangkal. Saat itu AF kepergok membawa 2 wanita yang disembunyikan di kamar mandi. Namun Samsuri dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa AF membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan 2 kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker. Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina. Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada 2 kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa pikir dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini. Ya. Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO.
Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada. Cara memerkosanya ada. Mobil motornya ada. Cara mukul dia diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Beda pengakuan AEP soal Pegi saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Pegi Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Pegi Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Pegi yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Pegi di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Pegi di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Pegi ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Pegi, sehingga kalau sekarang tahun 2024, kalau benar 2 saksi ini mengatakan Pegi ada di TKP, berarti 2 kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Pegi untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede.
Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Pegi terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Pegi bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Pegi pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Pegi ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Pegi pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Pegi pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Pegi sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Pegi sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina. Termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Saksi kunci AEP rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri, 40, warga Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon.
Dia mengatakan bahwa saksi kunci aib ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci AF. Saksi kunci AF ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja AF, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh AF. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu AF dan temannya menyangkal. Saat itu AF kepergok membawa 2 wanita yang disembunyikan di kamar mandi. Namun Samsuri dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa AF membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan 2 kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker. Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina. Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada 2 kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa bikin dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini. Ya. Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki,
Tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024. Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada. Cara memerkosanya ada. Mobil motornya ada. Cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif itu sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Beda pengakuan AEP soal Pegi saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Pegi Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Pegi Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Pegi yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Pegi di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Pegi di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Pegi ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Pegi, sehingga kalau sekarang tahun 2024, kalau benar 2 saksi ini mengatakan Pegi ada di TKP, berarti 2 kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Pegi untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Pegi terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya,
Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina. Termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Saksi kunci Aep rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri, 40, warga Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Dia mengatakan bahwa saksi kunci Aep ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian.
Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci Aep. Saksi kunci Aep ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja Aep, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh Aep. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu Aep dan temannya menyangkal. Saat itu Aep kepergok membawa 2 wanita yang disembunyikan di kamar mandi. Namun Samsuri dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa Aep membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan 2 kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker. Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina. Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada 2 kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa pikir dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini. Ya. Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Kecurigaan itu diungkapkan Hotman setelah polisi menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hotman menjelaskan berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kedua DPO itu bukan fiktif belaka. Selain itu, Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan tidak ada indikasi saling melemparkan kesalahan kepada 3 DPO. Hal itu diungkapkan Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading pada Rabu 29 Mei 2024.
Oleh karena itu, Hotman menilai bahwa Polda Jabar harusnya tidak menyebut bahwa 2 DPO merupakan fiktif. Sebab menurutnya hal itu sama saja dengan Polda Jabar ingin segera menutup kasus Vina. Dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada. Cara memerkosanya ada. Mobil motornya ada. Cara mukul dia diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Berarti Pak, tidak ada alasan jelas dari Polda Jabar terkait dengan menghapuskan 2 DPO lain ya Bang, ya? Nggak ada alasan yang jelas ya? Alasannya apa? Nggak ada. Nah, alasannya tidak ada. Jadi namanya itu tidak diakui oleh para terpidana lainnya. Asal-asal sebut aja. Jadi sekali lagi atas 2 fiktif ini sudah banyak versi yang menyatakan. BAP pertama 2016 menyatakan ada 3 DPO. Surat dakwaan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Surat tuntutan jaksa mengatakan ada 3 DPO. Temuan persidangan, perdebatan di sidang juga mengatakan ada 3 pelaku ini. Putusan juga mengatakan begitu. Putusan yang sudah final. Jadi yang mana yang berlaku? Putusan pengadilan atau pernyataan lisan dari penyidik? Makanya kita mengatakan itu pernyataan yang menyatakan itu terlalu tergesa-gesa. Bilang aja belum berhasil menangkap, itu kita lebih bisa terima. Kalau disebutkan polisi belum berhasil menangkap karena sudah kelamaan, ya bisa kita terima. Tapi kalau dibilang fiktif, kita tidak bisa terima. Itu pernyataan dari keluarga. Beda pengakuan AEP soal Pegi saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Pegi Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Pegi Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Pegi alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Pegi yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Pegi di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Pegi di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Pegi ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Pegi, sehingga kalau sekarang tahun 2024 kalau benar 2 saksi ini mengatakan Pegi ada di TKP, berarti 2 kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Pegi untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Pegi terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Pegi Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru,
5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina. Termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban. Mel-Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel-Mel melihat awalnya pelaku membawa 2 korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Saksi kunci Aep rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri, 40, warga Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Dia mengatakan bahwa saksi kunci Aep ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu,
mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci AF. Saksi kunci AF ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja AF, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh AF. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu AF dan temannya menyangkal. Saat itu AF kepergok membawa 2 wanita yang disembunyikan di kamar mandi. Namun Samsuri dan Pak RT melarang warga untuk terus melakukan aksi-aksi yang merugikan, ujarnya. Setelah itu, mereka memanggil Pak RW untuk menengahi. Lalu datanglah Pak RW untuk menanyakan kenapa AF membawa perempuan ke dalam tempat dia kerja. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan ini disebut dalam berkas putusan melibatkan 2 kelompok geng motor. Kedua geng motor itu adalah XTC dan Moonraker. Menurut berkas putusan MA atas Rivaldi dan kawan-kawan, saat itu Andi meminta mengaku sedang ada masalah dengan anggota geng motor XTC. Kemudian Andi meminta bantuan kepada anggota geng motor Moonraker. Para pelaku yang sedang nongkrong di warung Ibu Nining kemudian berpindah ke depan SMP 11 Cirebon. Di sana Andi meminta para pelaku untuk menyerang anggota XTC yang melintas. Kemudian saat itu Eki yang merupakan anggota XTC lewat di depan SMP 11 bersama Vina. Menurut keterangan Gaga Awad, teman dekat Eki, malam itu Vina memakai jaket bertuliskan XTC. Mereka kemudian dilempari batu oleh sejumlah pemuda yang sedang nongkrong di depan SMP 11. Ketua Umum XTC Indonesia Doni Akbar membenarkan kalau Eki merupakan anggotanya. Doni yang baru menjabat di tahun 2019 ini sempat menanyakan ke anggotanya soal kejadian di tahun 2016. Menurut Doni Akbar, dirinya melihat ada 2 kejanggalan soal adanya keterlibatan geng motor dalam kasus ini. Mulai dari pelemparan batu yang dilakukan pelaku kepada korban, hingga kejadian setelah peristiwa itu. Doni menjelaskan, berdasarkan pengalaman tidak mungkin geng motor menyerang anggota geng motor lain saat sedang sendirian. Hal itu menurutnya, justru akan membuat geng motor pelaku balik diserang habis-habisan. Pun setelah kejadian, kata dia, biasanya akan ada aksi balas dendam jika memang terjadi antara geng motor. Ia pun meragukan kalau Pegi merupakan anggota dari geng motor Moonraker. Sebab berdasarkan konfirmasinya ke anggota Moonraker, hal itu masih simpang siur. Ya jangan dibilang tergesa-gesa bikin dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu. Ya. Pengacara Hotman Paris curiga Polda Jabar ingin cepat menutup kasus